Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membaca SMS dari pemirsa. Ini dari Mirda di Berenun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luntuan Mirda dari Berenun. Tengku lu nak tanya, Menya orang na ke sembayang tapi mantang galak ke buat dosa. Lagi mau upat-upat yang kiban sembayang kau yang tengku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu membuat puasa kita cedera, artinya tidak utuh pahala, kalau kita tidak menjaga lidah kita. Jadi mengupat lagi kepegah lidang Mirza, pupuk dosa lain-lain lah, tentu akan mengurangi pahala, bahkan bisa membatalkan pahala puasa kita. Sedangkan sembahyang kita itu termasuk sembahyang yang tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Padahal salat itu dituntut supaya menjadi temeng atau tembok yang sangat kokoh untuk tidak masuk perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Maka dikatakan di dalam surah Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih dari Berenun. Ini masuk lagi. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, apa syarat melakukan salat jamak dalam perjalanan? Terima kasih, hamba Allah. Jadi kita diberi rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjalan jauh dan sukar, itu kita boleh menjamak salat atau mengkasar salat kita itu. Katakanlah kita pulang kampung, pulang ke wilayah utara atau wilayah selatan misalnya. Kalau jaraknya sudah kira-kira 83 km, itu kita sudah boleh menjamak salat. Atau sudah boleh mengkasar. Kasarnya itu misalnya zuhur Setelah kita salat zuhur 2 rakaat, kita juga salat asar 2 rakaat. Tapi 2 kali qamat 2 kali qamat. Kita salat zuhur qamat. Setelah salam itu qamat lagi untuk salat asar. Kalau kita jamak juga boleh. Kalau jamak itu kalau kita jamak takhir kita bawa ke asar. Kata jamak takdim kita bawa ke zuhur, Jadi begitu memang. Itu rukhsah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keringanan kepada kita. Masih ada Ustaz? Masih, tapi saya kembalikan ke Abi dulu. Begini Ustaz, pernah seorang berdakwah. Berkiban jamak kan zaman sekarang, jalan sudah bagus, mobil sudah banyak, jadi orang ini hukum jamak, hukum lewat terulah 100 kilo, jauh 80 kilo. Dulu bilang, sekarang tak boleh lagi jamak. Bertengkar orang tu. Bagaimana Ustaz sebenarnya? Kan beri hukum. Saya jawab, hukum gitu. Tapi kalau kita ada waktu salatlah. Tapi hukum gitu caranya. Jangan berdakwah, saya bilang. Kemudian Ustaz begini. Kemudian sering kita dengar di masyarakat umum, kalau kita
tidak solat tak sah puasa. Puasa ada, solat tak ada. Apa bagaimana Ustaz tu? Iya. Baik, yang pertama tentang salat qasar tadi. Walaupun sudah maju teknologi, kita bisa terbang dengan pesawat begitu cepat, atau bus sangat modern, ya macam mana, jalan bagus. Tetap lebih afdal kalau musafir itu kita jamak. Jamak. Kita Ya, qasar. itu hukum ya. Betul. Jadi tidak afdal kita Memaksa diri. tidak afdal kita melaksanakan salat seperti biasa. Karena dalam musafir lebih afdal kita gunakan rukhsah. Ya, Ustaz. Kita perjalanan ke aman Iya. Sedangkan orang-orang yang salat, orang-orang yang puasa tidak salat, itu sebenarnya tidak sah. Tidak sah puasanya. Karena salat itu wajib. Wajib. Tidak boleh tinggal. Puasa wajib. Puasa juga wajib. Kenapa ulama tidak bercerita tentang ini? Kalau kita cerita ni dapat. Ulama sangat bijak, ulama itu. Ya, betul. Ulama tidak langsung mengatakan tidak sah. Untuk menjinakkan orang. Ya. Supaya orang mau puasa dulu. Ya. Tetapi pada hakikatnya orang yang tidak salat hanya puasa saja, puasanya tidak sah. Kalau ingin puasanya sah, jangan lupa melaksanakan salat 5 waktu. Dua wajib. Karena salat itu lebih tinggi kedudukannya dari puasa. Puasa ya. Bukan salat hukumnya. Salat itu perbedaan antara seseorang apakah dia kafir atau Islam di salat itu. Ya, di salat beda. Tapi kalau kita cari dalil-dalilnya tidak ada, ya. Misalnya begini perbandingannya. Bagaimana sah orang yang salat dengan kain yang dicuri? Jadi kalau syarat-syarat sah salat itu memenuhi, tertutup aurat, ada wudu, kan? Itu sah salatnya. Pokoknya ada tutup lah. Walaupun kain itu dicuri. Sah. Tetapi pada hakikat yang paling tinggi, orang-orang alim yang paling alim itu mengatakan tidak sah salatnya. Karena dia mencuri kain itu. Untuk menutup aurat dengan kain. Begitu juga orang naik haji. Korupsi, dia orang hebat di kantor, dia koruptor. Dia naik haji bersama anak-anaknya, istri-istrinya. Jadi semua yang dilakukan cukup syarat rukun haji itu segala-gala dia bayar ONH, kan sah hajinya. Sah, hajinya sah. Tapi sah. Pada hakikatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Karena dia mencuri ONH. Tapi jadi sah. Itu. Begini juga dengan puasa ini. Kalau orang sudah ada niat malam, tidak makan minum, tidak makan minum, tidak mengupat orang sampai waktu berbuka, kan sah salatnya. Ya. Sah puasanya. Ya. Tidak ada yang batal. Tidak ada yang membatalkan puasanya. Secara fikih sah. Tapi pada hakikatnya kalau dia tidak salat 5 waktu, tidak diterima puasanya oleh Allah. Begitu perbandingannya. Ya, kita ambil sembilan itu ikut-ikutan. Iya. Tidak mengalami bagaimana hukum. Jadi istilah kalau zaman sekarang ikut-ikut anak murai. Mutirai ya. Iya. Ikut ya. Jadi kita anjurkan kepada semua kaum muslimin dan muslimat salat 5 waktu, ya, karena itu pokok ya. Tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Jadi salatlah segala-galanya. Inti. Barang siapa melaksanakan salat, dia telah menegakkan agama. Waman tarakaha faqad tarakaddin. Dan barang siapa tidak melakukan salat, dia telah meruntuhkan agama. Banyak ada di sini. Jadi sangat penting ini, ya. Kita tidak sembunyi-sembunyikan lagi. Kita zamannya zaman now, zaman terbuka.
Sebenarnya kalau solat itu kita tak usah kita ajak orang tahu dia tu. Solat wajib. Ya. Inti, puncak utama hidup kita ni, dunia ni. Iya. Jadi kalau kita solat benar, semua benar. Solat macam mana? Solat yang sebenarnya kena Allah. Jadi kita baca dari Dik Gam ni ya. Di Assalamualaikum Ustaz, saya Dik Gam. Bagaimana hukumnya kalau dalam salat ada niat misalnya itu belum siap kerja atau habis salat itu aku harus segera ke kantor kembali misalnya dalam salat tu Ustaz, bagaimana hukumnya? tidak kusuk namanya. Iya, kalau sekedar teringat-teringat itu tidak apa-apa. Tapi jangan terus fikir ya. Jadi ketika kita teringat kembali, kita istighfar dalam hati, kembali kepada salat. Nanti teringat lagi belum siap kerja di kantor. Sekedar teringat tidak apa-apa. Salat masih sah. Kapan salat itu batal? Ketika memang sudah menyalahi, terus teringat, Merusak salat. sudah lupa sujud. Kaki engkau tu. Saya cenanya kaki engkau. Itu bisa tidak sah lagi. Tapi kalau selintas teringat kepada sesuatu, belum makan, ini setelah salat saya makan segera, setelah itu saya pergi kantor. Teringat saja apa. Itulah kena ada hukum lagi. Kalau kita salat memang harus makan dulu. Ini ada lagi Ustaz. Ya. Ini sering, bukan sering terjadi. Misalnya Ustaz, sering kita lagi salat, kena musim-musim sudah maju kan. Jadi suara mobil, jadi ada beberapa orang tu semua pegang kantong apa mobil aku, bagaimana? Beberapa orang sebenarnya suara tak tahu apa mobil dia tu suara, kan sebab banyak suara tu kadang-kadang di masjid. Bagaimana hukumnya tu? Hampir semua pegang di apa? Jadi suara larang di mobil tu. Dikunci itu ya. Kunci. Apa mobil dia ada mobil orang kan gitu ya. Jadi kan semua pegang tu. Tidak apa-apa kalau dia hanya berpegang misalnya HP-nya hidup, dia tekan supaya mati. Begitu larang mobil hidup, dia tekan supaya mati. Itu belum rusak salat kita. Masih dibolehkan. Baru rusak kalau berkali-kali sampai enggak mati-mati, akhirnya diambil dalam kantong atau dalam kantong lama-lama, itu sudah batal puasa. Salat. Sudah batal. Karena sudah bekerja. Tapi kalau misalnya kita tekan, mati. Enggak apa-apa. Gitu ya. Ini kita baca yang terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini Digam masih keluar Digam. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya nih, apa hukumnya salat zuhur hari Jumat? Maksud saya habis salat Jumat masih wajibkah kita menunaikan salat zuhur lagi wassalam? Nah ini tidak ada nama. Tidak ada nama. Hamba Allah ya. Jadi hari Jumat kita diberi perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk salat Jumat. Ya. Salat Jumat itu 2 rakaat. Ya. Ada tadi khatib, ya, khutbah. Itu dianggap 2 rakaat. Jadi kalau kita sudah salat Jumat, tidak wajib lagi salat zuhur. Itu ya. Kenapa juga ada dalam masyarakat ada iyadah zuhur? Jadi ada dari mazhab Syafi'iyah, orang-orang Syafi'iyah ini berpendapat di masjid itu tidak ada ahli Jumat. Tidak cukup ahli Jumat, takut Jumatnya tidak sah. Tidak ada 40 orang ahli Jumat, maka mereka menambah dengan iyadah zuhur. Itu sudah disepakati seluruh Aceh mungkin ya. Ada itu. Ada kitab-kitab mereka. Tetapi yang paling kuat tentang tidak adanya iyadah zuhur itu. Kalaupun ada orang-orang kita yang melaksanakannya, jangan dibenci juga. Mereka juga punya gurunya.
guru-guru di daerah juga orang-orang alim. Ya. Kalau ada yang tidak salat lagi, juga jangan dibenci. Dua-duanya harus dihormati. Ada orang tidak salat iadah zuhur, harus dihormati. Karena juga punya ilmu. Ada orang yang mengerjakan iadah zuhur, harus dihormati juga. Insya Allah umat Islam akan bersatu. Biar dikerjakan. Tidak terpecah belah. Tapi kalau saling menjelek-jelekkan salat apa kalian tuh? Akhirnya terjadi perpecahan umat. Nah, ketika terjadi perpecahan umat, ya umat Islam ini akan lemah. Dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengadu domba. Bagaimana juga yang sebenarnya? Mau salat zuhur tambah silakan. Ada guru-guru juga. Mau tidak salat tambah zuhur hari Jumat juga benar. Dua-duanya benar. Sekarang kita pilih sendiri. Kalau saya, di mana saya salat? Saya salat di tempat yang tidak ada zuhurnya. Udahlah, salat Jumat saja. Tapi kalau misalnya kita pergi ke sebuah kampung, setelah assalamualaikum orang berdiri kamat, kita ikut aja. Kenapa? Tidak jadi iadah, jadi qada. Ya betul. Jadi aman ya. Aman. Cuma ini saya tanya. Ustaz dah bilang tadi, mungkin ada guru, ada ilmu, ada kitab. Mungkin dia ada ahli Jumat. Jadi apa dia ahli Jumat, apa bertahun-tahun terus sampai kapan habisnya dia ada ahli Jumat. Itu yang perlu saya. Dia mungkin ahli Jumat berpuluhan tahun tak ada ahli Jumat. Kita makin liu liu, makin maju negara. Itu salah satu Abi ya. Salah satu dianggap tidak ada 40 orang ahli Jumat, maka mereka yang ada zuhur. Tapi ada masalah kedua. Masalah kedua menurut orang-orang Syafi'iyah ini, maka ada yang tak zuhur. Ketika masjid dekat-dekat didengar suara azan tu, itu tidak sah Jumatnya. Kecuali masjid pertama yang azan tadi. Masjid yang azan kedua tidak sah. Maka mereka juga yang ada zuhur. Tapi itu pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah itu. Saya pikir itu khilafiyah. Yang tidak pernah selesai. Jadi tidak usah kita perpanjangkan. Yang paling enak adalah saling menghargai. Itu yang sudah benar. Ke depan juga akan ada terjadi khilafiyah lagi. Masalah ru'yah dan hisab itu. Ada orang yang melihat bulan baru puasa. Ada orang itu urusan kecil, itu urusan pemerintah. Kapan Menteri Agama mengumumkan, aku ikut itu aja, gitu kan? Ya betul. Tapi ada orang saya enggak mau tunduk sama Menteri Agama, saya ingin lihat bulan, gitu kan? Maka ada di pedalaman sudah 3 hari kita puasa, mereka belum puasa karena belum dilihat bulan. Begitu bulan. Juga hari raya di beda juga. Betul. Jadi itu yang bukan urusan kita. Sebagai Ustaz menjawab, bukan urusan kita. Pribadi. Memihak. Kita tidak memihak. Tetapi yang paling sahih adalah percaya kepada pemerintah. Pemerintah yang sahih. Karena pemerintah punya ahlinya, ada ahli hisabnya, ada ahli ru'yahnya. Macam ada, semua ada. Digunakan teropong, malah ada yang pergi ke tengah laut untuk melihat itu. Itu lebih sahih. Pemirsa JTV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.